Assalamualaikum semuanya. Oke, hari ini aku mau buat konten tentang kita berdua. Kontennya apa? Jadi kemarin ada yang requestnya itu, Kak, buat dong gimana sih cerita pertama kalinya ketemu sama Bang Iqbal. Oke, nah jadi hari ini kebetulan hari weekend dan aku bisa bersama dengan suami aku. Nah, kita akan cerita bagaimana sih awal mula cerita kita ketemu itu. Oke, awal mula ketemu. Kita kan sama-sama kerja di kilang, satu company, satu tempat kerja. Nah, jadi waktu itu kita nggak kenal sama sekali ya, Bang ya? Nggak kenal sama sekali, kita ya kayak biasa, kayak orang yang nggak kenal sama sekali. Ya udah, seiring berjalannya waktu, jadi waktu itu kalau nggak salah masa dalam 1 tahun nggak sampai 1 tahun aku kerja, aku kenal Iqbal. Waktu itu kebetulan di tempat kerja kita tuh sama, kerjaan kita sama tapi beda tempat. Nah kebetulan tempatnya Iqbal tuh waktu itu lagi off, nah sedangkan tempat aku ada jalan. Nah Iqbal itu tolong support di tempat aku kerja. Jadi waktu itu aku nggak tahu loh kalau Iqbal tuh orang Indonesia. Jadi dia pakai masker, waktu itu dia pakai masker, aku biasa, dia datang sebelah aku, dia tolong aku, dia minta sesuatu dengan aku. Terus terus dia bilang, Kak, mau apa ya? Itu kertas plan. Oh iya, kertas, Kak, mau kertas. Terus aku bilang, tunggu ya, Bay. Bay itu kan biasanya sebutan untuk orang Nepal ya. Terus dia bilang, Bay, Kak, aku ini orang Indonesia loh, aku orang Lampung. Enggak disuruh gitu manggilnya tuh, panggil aja kawan, nggak usah panggil Bay. Soalnya aku orang Indonesia. Aku Bay. Ya kan aku nggak tahu masalahnya kamu pakai masker, kan kamu putih yang kebanyakan kan. Ya aku nggak tahu, terus dia bilang, aku juga satu angkatan sama sepupu kamu loh. Bilang, oh iya ya, oh sorry aku nggak tahu, aku minta maaf. Aku bilang, sudah. Nah dari situ aku nggak tahu lagi dia siapa, aku nggak tahu lagi. Seiring berjalannya waktu, terus itu kita ketemu ya. Ketemu di mana sih? Nggak ada ya, nggak ketemu. Kita Iqbal kan kerjaan jalan-jalan nih, aku kerjanya satu tempat. Jadi dia jalan, terus aku ngeliat dia ngeliat aku. Ya udah, nggak ada senyum, nggak ada apa. Udah jalan aja. Saling itu lihat-lihatan. Iya, saling lihat-lihatan, tapi nggak ada senyum, nggak ada apa, itu nggak ada. Terus aku lihat dia. Ya udah, kita awal tuh nggak kenal. Terus udah dari situ kita kenalan ya. Kenalan nggak sih? Enggak ya? Nggak kenalan, terus JWP. Enggak deng, kamu dulu nge-add aku di Facebook. Enggak, belum. Iya. Belum. Kamu nge-add dulu aku di Facebook, tapi kamu nggak pernah chat aku waktu itu. Oh iya. Dia nge-add aku dulu di Facebook. Iya, Ya aku nggak tahu Facebook. Ini namanya Facebook kan banyak kawan-kawannya, udah biasa aja. Ya nge-add aja di Facebook. Nah terus sudah nge-add di Facebook itu, mungkin Iqbal itu jalan lagi nih, Iqbal di tempat dia jalan, aku berdiri di tempat aku kerja. Terus ya udah senyum biasa kalau datang senyum. Sombong banget deh, sombong. Kamu ngomong ya? Enggak, aku lihat dia sombong banget. Setiap mau berangkat kerja kan, aku pulang, dia masuk malam, aku masuk pagi. Nggak ada negor apa-apa. Ya kenapa nggak kenal? Jalan lu saja. Ya kan nggak kenal, masalahnya pas itu buat apa pun negor orang, nanti orang tuh nggak senyum, aku gila kali ya. Setidaknya kan pernah ketemu ya, senyum kayak apa, ini sombong banget, kaku. Iya, ya aku nggak, ya biasa. Mungkin orang yang belum kenal aku, mungkin dia mikir aku tuh sombong, cuek, dan segalanya. Tapi kalau udah kenal dengan aku tuh banyak ngomong. Mungkin kalian nih buat yang kenal sama aku pasti tahu sifat aku kayak mana. Dan yang belum kenal mungkin, ya mereka itu orangnya kayak ini. Ya udahlah, masa bodoh, orang aku nggak kenal kok, ya udah gitu. Nah seiring berjalannya waktu itu ada acara event di company kita, di kilang kita.
Itu namanya GWP, jadi kayak jalan-jalan aktivitas 3 bulan 1 kali dalam itu aktivitas yang 3 bulan 1 kali kita tuh jalan-jalan kemana gitu. Nah kebetulan aku sama Iqbal tuh sama operator, kita sama-sama departemen kita sama, tempat kita kerja sama, jadi kalau jalan-jalan itu jadi satu, jadi kita tuh bareng. Waktu itu aku kenal bukan gak kenal sih, kenal sama Iqbal, tapi nggak ada sama-sama kita jalan tuh nggak, aku sama sepupu aku waktu itu. Terus aku sama teman aku. Iqbal sama temennya. Nah terus waktu itu kemana? Sunway Lagoon ya? Ya pergi ke Sunway Lagoon. Jadi kita jalan-jalan kayak biasa. Terus berapa kali sih ketemu sama dia, berapa kali nih. Tapi Iqbal kayak kita aja sapa-sapa. Memang waktu itu posisi itu aku udah kenal dia, tapi nggak pernah chatting, nggak pernah apa sih, biasa kita kenalnya lewat ya karena sering ketemu aja gitu. Kebetulan sepupu aku juga kenal sama Iqbal, jadi udah sapa-sapa. Nah waktu itu Iqbal itu minta fotoin aku ada teman aku, jadi kita orang 4 apa orang 5 aku lupa waktu itu, laki-laki semua, aku sendiri nih perempuan. Jadi Iqbal tuh minta fotoin sama teman aku pakai kamera dia nih. Mas dia minta fotoin dong, ya udah jadi fotoin sama mas itu. Nah udah dari situ nggak ada lagi bahas-bahas sama masalah foto. Pulang nih malamnya, tiba-tiba dia messenger aku di Facebook. Dia bilang kamu manggil aku apa sih? Reka ya? Reka, boleh minta fotonya ya? Boleh minta foto? Foto apa? Foto yang tadi. Nah posisi itu kan kamera itu kamera teman aku, dan dia kan kenal sama orangnya, kenapa dia minta ya sama aku gitu, padahal aku tuh aku nggak tahu. Aku nggak tahu foto itu di foto siapa, terus kamera itu kan kameranya orang, jadi kamu kan kenal sama orangnya, saya minta dengan orangnya kok, tapi minta dengan aku, bukan kan dia tahu itu bukan kamera aku. Jadi kan modus guys, modus. Jadi udah aku bilang lah, loh bukannya kameranya sih ini, aku bilang itu kan. Dibilang oh iya ya, nggak, nanti ya aku bilang aku mintain dulu sama orangnya. Terus aku chat lah sama orangnya, terus orangnya bilang oh ada ya itu ada, tapi nunggunya dalam ditunggu dulu, mungkin masalahnya dia mungkin sibuk apa-apa kan, kita nggak tahu, jadi foto itu belum dapat. Terus dia bilang gini, fotonya nggak ada, tapi kalau WhatsApp kamu ada kan? Nah, aku bilang, aku bilang, ini modus nih. Aku bilang, bilang aja kalau mau minta nomor telepon, aku bilang gitu. Enggak bilang minta nomor telepon ya? Minta WhatsApp kan? Minta WhatsApp. Ya WhatsApp sama. Yaudah, ya aku kan orangnya, ya waktu masa itu aku masih jomblo, nggak ada hubungan apa-apa dengan orang. Ya aku kasih lah. Putus kelas. Mana itu enggak deh, udah lama itu, udah berapa aku nggak ada hubungan sama siapa itu. Jadi yaudah aku pikir aku juga mau banyak teman, dan yaudah aku kasih, kita kayak normal biasa kita kasih. Terus dia ngechat aku. Waktu itu tahu pertama kali dia chat aku tuh nggak suka sama dia. Kenapa? Dia tuh suka kalau chat tuh kayak main-main itu kan. Kayak ini. Ingat, kamu kayak ngegombal apa kayak itu. Terus aku nggak respon. Nggak dibalas WhatsAppnya. Iya, aku nggak balas ke WhatsApp dia, aku nggak mau, aku kayak ilfeel gitu, bilang, ini orang ngapain sih, baru kenal juga udah kayak ini. Ya udah, aku nggak ada mau balas WhatsApp dia, udah. Nah, dia simpan nomor aku tuh, mungkin bulan kemarin, 2 bulan, bener ya? Sebulan. Misalnya dia simpan nomor aku udah 1 bulan nih. Nah 1 bulan kemudian kita nggak pernah chat, tapi dia masih simpan nomor aku, dan aku masih simpan nomor dia dong, ya. Terus waktu itu aku buat status di WhatsApp, aku buat Insidious The Last K. Ingat, itu kalau kalian pernah nonton Insidious The Last K, dia nggak paham, dia tanya itu apa, aku jawab lah, itu film di bioskop, film Insidious. Oh filmnya kayak mana? Ya aku cerita lah, filmnya tuh serem, hantu, ini banyak aku cerita. Terus dia bilang, kamu nonton lagi bang? Aku nggak pernah nonton gitu kan, aku bilang. Iya, dia nggak pernah nonton gitu nih. Ya, aku bilang, kalau aku ini sedianya udah pernah semua, tapi ini kan yang The Last K, aku bilang gitu. Terus dia bilang, kamu sering nonton di mana? Terus aku dibilang lah di satu mall yang di dekat-dekat sini. Terus dia bilang, aku nggak pernah.
pergi ke sana. Nah dia biasa mainnya di Kuala Lumpur guys, IL, dan aku biasa main di Kelang dekat dengan apartemen aku. Nah dia biasa orang jauh-jauhan gitu mainnya. Jadi udah, terus dia bilang, kamu kapan kamu boleh nonton ya? Enggak, seminggu kemudian aku ajak kamu apa aku ya kan? Nonton yuk, terus Seminggu gitu kan. kemudian, iya lupa. Pokoknya Kapan aku nanya itu kapan? gitu. Terus akhirnya nentuin hari, minggunya kan? Pokoknya nggak ada planning apa-apa, terus tiba-tiba yaudah yuk nonton yuk, ya aku mah free ya, dia pun free, ya udah jalan. Nah pas itu kita jalan nonton, habis nonton kita ke ini ya, Sampai piramid. enggak belum, kita makan cendol dulu. Oh iya, cendol. Habis nonton, terus habis nonton kita naik grab ke cendol, makan cendol durian. Jadi jarak antara di tempat kita nonton sama cendol tuh jauh. Jadi kalau kita naik grab itu sekitar berapa ringgit ya waktu itu? 15 ringgit lah. Tapi yang baiknya tukang grab kita itu nggak mau dibayar. Tapi maunya ditraktir. Enggak deh, dia nggak minta. Nggak minta. Pokoknya dia tuh nggak mau dibayar. Karena apa? Karena dia tuh berterima kasih sama kita karena kita udah nunjukin tempat cendol durian itu loh, pemirsa. Guys, gitu. Aku aja kaget. Baik banget nih. Dia orang Cina sih, aku ingat dia orang Cina. Terus Namanya siapa? Enggak namanya. ya grab dia terus dia iya. ikut makan, terus kita bayarin. Kita nggak enak lah, kita bayar. Nah terus dia bilang, kamu sudah ini mau kemana? Mau ke Sunway pak. Uncle mau ke Sunway. Ya udah, ya dari Sunway itu kita naik grabnya free. Nah, ingat sebenarnya kan? kalau bayar tuh Banyak. sampai 20-an. Iya, 20-an sih 20 jauh soalnya. Dari channel durian ke Sunway itu Yang jauh. pertama bayar, terus yang next tripnya nggak bayar. Trip Karena kedua kita nggak udah bayar. traktir dia. Itu dia bilang, itu rezeki sih. Kok rezeki ya, jalan sama kamu, pertama jalan sama kamu udah rezeki, dia bilang gitu ya. Aku, oh iya dong, ya udah. Rezeki yang pertama. Iya, rezeki yang pertama tuh. Ya udah, kita berjalan udah nggak biasa, nggak ada hubungan apa sih ya waktu itu bang. Teman-teman aja. Ya udah, besoknya aku mau pergi ke supermarket mau belanja kayak belanja bulanan lah. Aku ngajak dia, aku bilang mau nggak nemenin aku pergi ke ini, aku bilang itu. Eon. Oh iya. Dia bilang boleh, ya udah kita pergi. Nah sampai di sana itu kan ada boneka teddy bear yang besar tuh yang mungkin sepantaran dengan aku kali ya bonekanya. Terus aku tuh meluk boneka itu, aku meluk aja sih, gak tau kode ya. Itu kode. Ya bukan sih, sebenarnya aku tuh meluk aja. Terus dia bilang, kamu mau? Aku bilang aku diam lah. Kalau mau ya udah, aku bilang ya dalam hati aku, ya kalau orang kasih ya mau, kalau nggak kasih ya aku nggak mau. Aku bilang gitu kan. Terus dia kasih ke aku, ya udah. Nah dari situ udah mulai kayak, ini orang baru kenal sih udah apa? Care. Enggak deh, aku masih aku kamu loh. Care, terus orangnya enak, terus kalau diajak ngomong tuh nyambung. Udah awal mula cerita kita tuh dari situ ya bang ya. Udah, terus dari situ ya udah kita jalani. Nah sudah berapa bulan tuh, mungkin dalam 2 bulan kita dekat. Terus aku bilang sama dia, kita nih gimana sih? Kita nih pacaran atau enggak? Aku sih yang bilang benar. Soalnya aku tuh minta kepastian. Dia nih nggak ada kepastian, tapi dia mau sama aku kayak gitu. Ya, kan ini dulu, nentuin dulu dia nih gimana orangnya. Iya, aku kan nggak tahu kenapa Perkenalan. minta kepastian. Soalnya nanti takutnya pas aku buka pintu hati aku untuk kamu, tapi kamu nggak masuk. Terus kamu kalau iya kayaknya. Ya udah. Terus aku bilang sama dia, kita nih gimana sih hubungannya apa? Terus dia bilang, aku nggak mau bilang cinta sama kamu dan aku nggak mau kita pacaran, dan nanti suatu saat aku akan datang ke orang tua kamu dan aku ya pokoknya intinya dia tuh nanti bilang aku nggak mau bilang cinta dan aku nggak mau bilang nggak mau pacaran sama kamu, tapi dia mau serius dan aku, jadi dia mau ketemu dengan orang tua aku, mau silaturahmi dengan orang tua aku. Jadi aku di situ kan, ini orang serius nih kayaknya, gak main-main nih. Ya udah, dari udah berapa bulan dari situ mau lebaran.
Lebaran ya pertama kali kamu jumpa aku ya ke rumahnya. Lebaran itu kalau nggak salah Lebaran tahun 2018. 2018 ya. Lebaran tahun 2018. Aku pulang ke Palembang, Iqbal balik ke Lampung. Nah, dalam 3 hari kamu di Lampung. 3 hari Iqbal di Lampung, besoknya Iqbal langsung pergi ke Palembang. Dia kenalan sama mama bapakku, ya udah kita jalan-jalan udah biasa. Terus itu Lebaran bulan berapa ya bang? Ini Lebaran bulan 7. Bulan 7 ya? Lebaran bulan 7. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Bulan 2, dalam masa 7 bulan Iqbal ngelamar aku. Nah dari Iqbal ngelamar itu rencana pernikahan nih. rencana pernikahan itu guys, tidak bukan bang, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, benar nggak? Jadi kita tuh mau nikah itu tahun 2020, bulan Januari atau bulan Februari kayak itulah. Pokoknya 2020 kita ada target nikah. Jadi bulan 2 2019 kita akan tunangan. Nah, jadi kita mikir, oh dalam masa itu kita bolehlah kumpulkan uang, kita bisa lepas lamaran. Kita udah DP gedung, ya DP gedung nih, 4 juta guys, DP gedung. Guys. DP gedung 4 juta. Terus aku bilang nih sama bos aku nih di Kilang, kira-kira kalau kita minta cuti bulan 1 dikasih nggak ya? Terus bos aku bilang, enggak, soalnya ini lagi target lagi tinggi. Di situ aku down banget dan dia bilang, gimana nih? Aku bilang kayak mana ini? Target itu bulan 1, memang 2020. Nah jadi kayak nggak ada pemikiran lain apa-apa. Ya bulan 6 ya. Bulan 6 kita Lebaran itu kita liburnya tuh panjang, liburnya tuh dalam 1 minggu. Jadi aku sama Iqbal tuh ngomong, gimana nih kalau kita nikahnya itu waktu masa Lebaran aja, cepat guys. Cepat. Soalnya nggak ada waktu cuti lagi. Nggak ada libur lagi kita. Jadi aku bilang ya udahlah, daripada nanti kita nggak dapat cuti ujung-ujungnya, ya udah. Dan nggak tahu kenapa dalam masa, jadi kita bulan 2 kan, target itu bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, 4 bulan nih. Sedangkan di bulan 3 kita tuh udah ngebayar DP gedung. Nah DP gedung itu udah perjanjian, kalau sudah di DP nggak bisa dibalikin lagi. Ya udah, rencana kita tuh, jadi waktu itu aku sempat nanya juga, bisa nggak kalau dipakai gedungnya itu untuk bulan 6, tapi udah penuh. Jadi gedung tuh udah penuh sampai akhir tahun 2019, Desember 2019 sudah penuh, yang ada itu 2020. Itulah kenapa kita nikah 2020 targetnya, karena nggak sempat dapat cuti dan apa, ya udah hangus duit kita. Ya udah kita bilang ya udah ikhlas aja, siapa tahu rezekinya ada. Sedekah. Nah dalam 3 bulan, jadi bulan 2 kita nikah, bulan 3 DP gedung itu udah hangus, 4, 5 bulan, 3 bulan kita ngumpulin uang buat nikah. Bayangin 3 bulan. Sedangkan nih Iqbal tuh harus bayar rumah, harus bayar ini itu. Jadi bingung ini mau kayak mana. Udah kita tawakal selalu, ya udah rezeki itu. Terus mama selalu bilang, rezeki itu ada aja nanti, gak usah di gedung lah, gak usah di apa, di rumah aja. Alhamdulillahnya itu mama, papa dan keluarga aku tuh gak nuntut yang mewah gitu. Karena dari awal tuh mama tuh bilang gak usah di gedung, di rumah aja. Tapi karena aku sama Iqbal tuh gak mau ngerepotin orang tua, dan kita tuh pengen juga sih mau yang besar ya, yang nikah seumur hidup 1 kali kan. Ya udah kita pengen di gedung aja mah. Ya udah, nah tiba-tiba nggak jadi. Mama bilang, kan mama udah bilang dari pertama nggak usah di gedung, di rumah aja, tapi masih mau ikutin apa yang kamu mau. Ya udah, nah gini kan, ya udahlah kita ikhlas dan apa. Ya udah, akhirnya dalam masa 3 bulan itu alhamdulillah ada aja rezekinya. Pokoknya cari uang tuh sampai nggak tahu lagi, nggak ada cuti, nggak ada apa, kita cari uang. Ya udah, dalam 3 bulan itu alhamdulillah perjalanan kita lancar, kita nikah. Dari akad nikah, kita nikah tuh Lebaran ketiga. Jadi Lebaran pertama, kedua itu nggak mikirin nih mau pakai baju baru, mau makan apa. Mama itu di rumah nggak buat kue, biasanya setiap tahun buat kue. Buat apa makan tuh nggak buat, karena mikir ini acara kita nih Lebaran ketiga loh.
ada orang datang nggak, masalahnya suasana masih lebaran, orang yang mudik apa-apa kan. Ya udah, alhamdulillahnya ramai terus semua makanan cukup dan apa, alhamdulillah pokoknya nggak ada kekurangan sama sekali ya, syukur banget alhamdulillah. Dan sekarang kita udah nikah, jadi ini usia pernikahan kita yang keberapa bang? Kita pokoknya bulan depan itu udah 1 tahun. Cepet banget ya Allah, padahal kemarin udah mikir kita nikah kira-kira gimana ya, nggak tahu udah 1 tahun. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Nah, dan aku juga berterima kasih juga karena pemikiran kita cepat nikah itu kenapa. Dan nggak tahu kenapa 2020 ini kan masa-masa yang pandemi ya, coronavirus. Jadi mungkin kalau kita pulang nikah waktu itu, misalnya nih kita nggak jadi nikah bulan 1, aku ngambil cuti bulan 2. Terus kalau bulan 2 aku nggak dibagi cuti, aku ngambil cuti bulan 3. Nah, terus masa-masa corona ini mungkin itu pernikahan kita kan 2020 kan. Pokoknya corona ini kan tahun 2019 akhir. Nah itu pokoknya kita tuh bersyukur dan selalu ya Allah, alhamdulillah kok. Untung ya kita udah nikah, sudah merencanakan resepsi. Banyak kan orang yang belum rencanakan resepsinya karena ada pandemi ini, dan kita bersyukur sih udah selesai itu semua dan melewati masa-masanya ya bang. Pokoknya buat kalian semua yang belum nikah, bukan yang belum nikah sih, maksudnya udah akad nikah dan belum resepsi, gak apa-apa. Yang nikah itu yang penting tuh akad nikah, resepsi itu urusan belakang. Penting kita akad nikah, halal, ijab kabul, ya udah. Kalau aku sih itu udah. Karena kenapa? Karena buat apa sih resepsi kalau hasilnya itu muntah? Bener. Ya udah, oke. Itu aja sih. Itu aja singkat cerita dari awal mula kita ketemu sampai kita nikah. Insya Allah doain kita, semoga kita cepat diberikan momongan. Amin ya Allah. Oke semuanya ya, terima kasih buat yang sudah menonton, dan jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Assalamualaikum semuanya, bye.